Before we get started, pray begin Surah At-Takasur. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Uqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. fa innahu ya'ti yaumal qiyamah Syafi'an li ashabi. syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Artinya, Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang bacalah Al-Quran karena ia akan datang hari kiamat untuk memberi syafaat hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Doa sebelum memulai pelajaran. Doa sebelum mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lisanku, supaya mereka bisa memahami ucapanku. Ya Allah, Engkau berkati kami sebagaimana Engkau berkati hari ini. Berikan kesehatan dan kecerdasan agar kami dapat menerima ilmu yang diberikan Bapak dan Ibu guru kami. Ya Allah, ya Rabbi, berikan nur ilahi kepada Bapak dan Ibu guru agar dapat bekerja dan mengabdi tulus dan ikhlas karenamu. Tancapkan di hati mereka bahwa kami belum tahu, dan berikan sifat kesabaran dan kesungguh-sungguhan mendidik dan membimbing kami karenamu. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. And is Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, kembali tempat duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, ya Razaku ya Karim, iftalana babal ilmi minal Qur'anil azim. Ya Fatahu ya Alim, ya Razaku ya Karim, iftalana babal ilmi minal Qur'anil azim. Sanukrika fala tansya illa ma sya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muqridun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sukses, yes. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Biar tahu Ibu apa alasannya tidak hadir sekolah hari ini. Aisyah Fikri hadir? Hadir. Al-Farel? Amandea? Anggun Sri Mutia? Anissa Rafidotul? Atika Fairuz? Aulia Dharma? Despina Azhara? Dia Fairuz? Dirga Rizky? Ezra Yafi? Fadila Putri? Fadila Tomira? Faisal Ahmad Nurin? Farhan Nafis? Febriani? Hamid Harisa? Muhammad Sadiq? Maidifa? Muhammad Zakwan? Mutia Salsabila? Naufal Julfa? Najwa Almira? Nurul Hajijah? Putri Awalia? Raisa Hafizah? Rajab Dawansyah? Restu Marcelino? Sakina Nuraini? Satria Akbar? Sarifah Asyari? Tiara Rahman? Tara Rahman? Tiara Zahira? Ibnu Saki? Yolanda? Ya, Juria? Oke, terima kasih anak ibu yang sudah mau ibu absen. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, pernah dengar kata pembelajaran sosial emosional? Pernah waktu kelas 8 dulu? Belum? Pernahkah kamu merasa emosi? Pernah merasa bahagia? Pernah merasa benci? Pernah merasa jijik? Jijik merasa bahagia kapan? Kapan kamu merasa bahagia? Pagi ini merasa bahagia enggak? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena memulai pelajaran baru. Kemudian bagaimana cara kita untuk tidak memendam rasa yang kurang baik tadi? Kalau bahagia itu baik kan? Kalau misalnya tadi rasa benci, rasa emosi, bagaimana kita mengupayakan supaya tidak kita pendam rasa itu? Itulah kita belajar dulu sebentar ini, namanya pembelajaran sosial emosional. Nanti akan ibu suruh yang mana yang dikatakan punggung tangan. Yang ini kah? Apa yang ini? Coba semuanya praktekkan. Yang mana yang dikatakan dengan punggung tangan? Yang ini. Kalau yang seperti ini namanya apa? Punggung tangan. Berarti coba kamu letakkan punggung tangan di atas paha. Semua duduknya tegak. Semua duduknya tegak. Punggung tangan. Nah, berarti punggung tangannya kayak gini. Berarti dia duduknya punggung tangannya di sini kayak gini ya. Kayak ibu. Berarti ini yang paling atas, ya. Sudah semuanya duduknya tegak. Tarik nafas sampai 5 kali dari hidung, nanti keluarkan lagi dari hidungnya kembali. Bisa? Kita mulai? Oke, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Kita ulangi. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Terakhir, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Ibu tanya, bagaimana perasaan setelah kamu melakukan tadi? Hah? Lebih tenang, lebih rileks. Kalau yang ini? Iya, samanya apa? Iya, lebih tenang, lebih rileks. Itulah yang dikatakan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi kalau kalian merasa benci atau merasa emosi, bisa kalian lakukan itu.
Biasanya kita dengan mengucapkan istighfar saja. Itu tadi untuk pembelajaran di awal. Kemudian kita masuk materi hari ini. Ada yang kenal dengan gambar di atas? Hah? Ada yang kenal? Ada yang pernah ketemu? Sering. Setiap hari. Coba yang dari belakang, siapa nak menurut kamu gambar yang di belakang? Nampak gambarnya? Siapa menurut kamu? Kepala sekolah SMP Al Muslimin. Yang depannya siapa nama kepala sekolahnya? Ibu Siti Nuraisa SPD MM. Kalau yang ini ada yang nggak kenal? Hah? Ada yang nggak kenal? Kenal semua kan? Pernah ketemu? Pernah lihatnya di mana? Di TV atau di YouTube? Coba yang ini. Kalau kenal siapa namanya nanti? Ustadz Abdul Somad. Kemudian yang berikutnya, ada yang nggak kenal? Kenal semua kan? Coba yang paling belakang. Siapa ini nak? Bapak Presiden Republik Indonesia. Siapa nama Bapak Presiden kita nak? Bapak Joko Widodo. Harus pakai Bapak ya, kita kan menghormatinya. Dari ketiga tadi, yang pertama tadi ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Nur Aisyah, kemudian ada Ustadz Somad, ada Bapak Joko Widodo. Dari ketiga gambar yang Ibu sajikan, kira-kira ada nggak hubungan materi dengan hari ini? Kira-kira? Apa itu nak? Pidato. Dari mana tahu kamu pidato? Dari mereka dengan naskah. Mereka memang naskah? Ada loh dari mereka. Satu, iya kan? Berarti cuman si Bapak Jokowi yang megang. Berarti materi kita hari ini ada hubungannya dengan mereka bertiga, ya kan? Coba kamu bacakan nak yang pakai masker sebelah sini. Tentang apa kita mau belajar hari ini? Sudah pernah mempraktekkan pidato? Kapan itu nak? Waktu SD. Kamu sudah pernah? Kapan? SD juga. Waktu SD juga. Udah. Kapan? Atau ada yang sama sekali belum pernah praktek pidato? Ada? Oh, ada yang belum pernah praktek. Kalau kayak gitu, dari ketiga gambar tadi, kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan apa perbedaan dari ketiganya? Siapa kira-kira yang bisa? Coba dicoba, ayo. Kalau Ibu Siti nyampaikan pidato kayak mana? Kalau Pak Jokowi dalam hal apa? Kalau Ustadz Somad dalam hal apa? Bentar. Pak Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan. Pak Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan, kemudian Pak Ustadz Abdul Somad menyampaikan pidato keagamaan. ya. Kemudian kalau Ibu Siti sebagai kepala sekolah, Menyampaikan pidato di mana? Sekolah. Berarti kalau begitu yang ketiga itu bersifat formal atau tidak? Apa itu formal? Resmi, ya. Satu yang Ibu Siti di lembaga sekolah, yang tadi Pak Jokowi di lembaga negara, dan satu lagi Pak Somad sebagai penceramah. Berarti dari fotonya saja kita sudah bisa membedakan antara ketiganya. Oke, sebelum kita mulai, coba yang dari belakang sana yang kedua, bacakan dulu nak apa yang ada di sana. Yang ada di papan tulis. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif, 2. Menentukan informasi dalam teks pidato persuasif, 3. Menentukan tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Ya, yang pertama kita akan disuruh belajar untuk apa? Mengidentifikasi informasi dalam teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menentukan informasi dalam teks pidato persuasif. Yang ketiga, menentukan tujuan dan fungsi teks pidato persuasif. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kira-kira yang tahu apa arti pidato? Kalau tadi waktu SD sudah pernah dipraktekkan, sudah disampaikan, kira-kira ada yang tahu apa arti pidato? Siapa yang tahu? Coba, kira-kira. Ayo. Tunggu nak, sabar ya. Oh, sorry.
Putri untuk menyampaikan Kalimat yang disampaikan kepada publik atau orang banyak yang berisi pesan. Siapa lagi kira-kira yang bisa? Apa itu menurut kalian? Menurut kalian secara umum. Ayo, yang di paling belakang. Ayo, nah, apa arti pidato menurut kamu? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak dengan tujuan menyapa atau menyambut dengan kata-kata yang sopan, baik dan jelas. Iya, kasih tepuk tangan dulu. Akan ada berbicara di depan umum. Kalau tadi yang disampaikan teman kita hanya berupa kalimat, ya kan? Bedakah kalimat dengan berbicara di depan umum? Beda. Berarti kalau di depan umum kita sebagai disebut dengan orator. Apa itu orator? Coba kamu baca. Ada di sini kan? Coba kita mulai dari yang nomor 3, yang sebelah situ. Iya. Coba baca dari awal dulu. Pengertian pidato adalah aktivitas berbicara atau berorasi. berorasi di depan umum yang bersifat satu arah, dilakukan dengan menyampaikan pendapat, pesan atau pikiran dan gagasan. Orang yang menyampaikan Oke, sampai situ. Sampingnya dulu. Orang yang menyampaikan pidato disebut orator. Pengertian persuasif adalah ajakan untuk menyampaikan. Iya, sampingnya lagi. pidato persuasif adalah merupakan pidato yang berusaha secara halus atau mengajak mengimbau pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan dan alasan yang jelas. Masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan Kebenarannya. Berarti kalau dipertanggungjawabkan kebenarannya, dia termasuk akurat. Berarti kalau begitu, pengertian pidato secara umum itu kayak mana tadi? Ini? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Berbicara di depan orang banyak. Sementara arti persuasif sendiri apa tadi nak? Yang paling belakang ini? Ya. Persuasif. Arti persuasif dulu. Iya, berarti kita mengajak atau membujuk, itulah berhubungan dengan pidato persuasif. Kalau pidato saja, berarti hanya berbicara di depan orang lain, mengungkapkan ide atau gagasan aja. Tapi kalau dia pidato persuasif kayak mana? Berarti berbicara di depan orang lain, kita mengajak, ya kan? Masih ingat tadi yang disampaikan Bu Siti waktu kita upacara bendera? Ada nggak hubungannya dengan pidato persuasif? Siapa kira-kira yang tahu? Apa yang dibujuk atau disampaikan Ibu Siti atau yang diajak dari kita tadi? Ayo, nah. Menerapkan perilaku 5S dalam sekolah. Untuk meningkatkan melaksanakan kegiatan 5S di lingkungan sekolah. Kegiatan 5S apa? Sopan, santun, sapa, salam, senyum. Itu yang pertama. Ada lagi yang lain selain menerapkan 5S di sekolah. Kira-kira apa lagi tadi yang disampaikan Ibu Siti? Iya, coba. Menghormati adik kelas dengan kakak kelas. Iya, menghormati adik kelas dengan kakak kelas ataupun adab-adab yang ada di sekolah, ya kan? Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti pada upacara bendera. Berikutnya kita masuk yang untuk materi kedua. Tadi sampai sini ya. Sekarang bacakan yang keduanya. 2. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Mendengarkan, menyimak isi pidato persuasif, menentukan topik pidato persuasif, mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif, menyimpulkan gagasan, pandangan atau pesan dalam pidato persuasif. Iya. Nanti kalian salah satu saya suruh membacakan, tadi sudah saya bagi lembar kerja, ya kan? Itu satu kertas untuk berdua ya. Berarti yang di depannya berhadapan dengan yang di yang di depan sini berhadapan ke belakang itu. Ayo kita mulai, kita kerjakan biar kita tahu apa untuk materi kita hari ini. Berdua berarti yang ini nak kasih kemari kertasnya. Oh iya pas nih, Siti Arang ada pesan nak. Ada lagi yang ini nggak punya? Berarti kamu kesini ada bertiga, kamu kesana. Diambil, kamu mana? Dari sini dulu nak, berdiri. Berdiri, dibacakan sampai Assalamualaikum sampai kesehatan. Yang lain perhatikan. Ya. Suaranya tugas ya. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Sang Pencipta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai kerumunan di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, COVID-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian terus bertambah. Saya tidak akan pernah bosan mengajak saudara sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, ini berdiri sampai akhirat nanti. Jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang tidak berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Biarlah mereka mendapat balasannya. Balasan tersebut bisa datang saat masih di dunia atau di akhirat nanti. Oke, yang pakai kacamata sampai biarkan saja. Sebagai hamba yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Mari doakan mereka agar senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai warga negara bila masih bisa di rumah, sebaiknya di rumah saja. Kelompok-kelompok yang melanggar biarkan saja. Oke, yang belakangnya nih, yang perempuan pakai jilbab, yang terakhir, ya. Jangan sampai kita tertipu dan malah menimbulkan gesekan antar warga. Mari saling jaga kerukunan. Jangan menanamkan kebencian dalam diri kita. Baiklah, kita pegang dalam bermanfaat dan katakanlah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 menyebutkan dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan yang dapat saya sampaikan, biarlah ini menjadi perhatian kita semua. Tetap jaga ini dulu. tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti masing-masing tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan kawannya. Coba sekarang dikerjakan untuk latihan soalnya. Ya, mari kita cari bersama-sama jawabannya apa. Baik, semua sudah siap? Kita mulai dari kelompok 5 untuk menyampaikan hasil presentasinya. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apakah ada salam pembuka? Jawabannya adalah ya ada. Nomor 2. Tuliskan salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita panjatkan pada Sang Pencipta. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Soal nomor 3. Apa isi pidato menurut kelompok kalian? Isinya ialah jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Sebagai hamba yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Jangan sampai kita terbentur dan malah menimbulkan sisikan keluarga. Mari saling jaga kerukunan, jangan menanamkan kebencian dalam diri kita. Soal nomor 4, apa tujuan isi pidato tersebut? Tujuannya adalah untuk mengajak orang selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu tadi hasil kerja kelompok 5. Ada yang mau menanggapi hasil kelompok 5? Ayo, tangan. Nah, dia sampaikan. Untuk jawaban kedua kan ditanya salam pembuka. Kenapa dia pakai malah kita bersyukur? Kenapa pakai assalamualaikum? Katanya salam. Menurut kalian bagaimana? Menurut kalian bagaimana? Ya, menurut kami kalau cuma assalamualaikum saja mungkin terlalu sedikit ya. Karena kami masih. Ada yang mau ini? Mau bantu jawab? Kalau menurut saya kan itu ditanya apakah ada salam pembukanya, kan ada salam pembuka, berarti dia salam, cuma salam hanya salamnya saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda salam sama pembuka. Kalau pembuka kan dia malah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, seperti itu. Kalau salam kan cuma salamnya. Atau bagaimana kelompok lain? Tadi yang kelompok 5 menyatakan salam pembuka itu ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai tadi ada syukur senantiasa kita panjatkan pada Sang Pencipta. Menurut kalian tepat atau tidak? Siap tidak. Hah? Siap tidak. Yang benarnya yang mana? Iya, karena yang diminta tadi apa? Hanya salam pembuka, bukan salam bukan pembuka pidato. Bagaimana? Diterima saran dari teman-temannya? Saran kami terima. Terima kasih atas. Oke, kasih aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan saya Tiara Zahira, dan di samping saya Saya ada Timur Tengah Pertama Subhan dan di sebelah saya ada Saya Tara Rahmat. akan memulai menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Nadi. Yang pertama, apakah ada salam pembuka? Jawabannya ada. 2. Tuliskan salam pembuka tersebut. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Apa isi pidato menurut kelompok kalian? Menurut kelompok kami, isi pidatonya adalah mengenai kerumunan di masa pandemi COVID-19 yang masih menjangkiti dunia dan tidak terpicu dan malah menimbulkan gesekan antar warga. 4. Apa tujuan pidato? Untuk mengajak pendengar sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan jangan terpancing dengan kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan kebencian, serta menghargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, orang-orang yang selama ini berjuang melawan COVID-19. Demikian hasil presentasi. Dari kelompok 9, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil presentasinya. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu semua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kita refleksi sebentar materi kita hari ini tadi tentang apa? Pidato persuasif, ya kan? Seperti yang kita sampaikan tadi di awal, coba Satria, apa menurut kamu tadi pengertian dari pidato persuasif?
bersetuju memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi kerumunan. Oke, itu yang dari arti pidato persuasif. Kemudian kita masuk tujuan pidato persuasif. Coba Tiarana. Tujuan pidato persuasif adalah mengajak atau membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Seperti yang sudah kami sampaikan, tujuan pidato dari kelompok kami adalah untuk menjaga pendengarnya untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan jangan terpancing dengan kelompok berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian dan menghargai kerja keras tenaga medis, satuan petugas dan orang-orang yang selama ini berjuang sebagai melawan COVID. Baik, berikutnya fungsi teks pidato persuasif. Coba Yamanda. Fungsi teks pidato persuasif untuk membuat pendengar ikut atau bersifat mengajak untuk melaksanakan apa yang dibicarakan oleh si orator. Orator adalah orang yang menyampaikan pidato. Menggunakan kalimat yang bersifat membangun dan mudah dipahami oleh si pendengar. Iya, itulah tadi materi kita hari ini. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama apa nak? Coba yang ini, yang pakai iya. Iya, berarti tadi kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang disampaikan dalam teks pidato, ya kan? Yang nomor 2, yang laki-laki nomor 2 dari belakang. Iya, dapat menentukan informasi dalam teks pidato persuasif. Yang nomor 3. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.